Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualah pada pagi hari ini kita diringankan langkah untuk hadir di kajian ini walaupun dalam keadaan hujan yang tidak berhenti ya dari tadi subuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu istiqomah untuk menghadiri kajian ilmu yang tidak banyak diminati. Ternyata Ustadz belajar bahasa Arab mah sedikit sekali orang yang berminat, dan alhamdulillah kita diberikan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk selanjutnya, mangga Ustadz disilakan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan kudrah Allah, iradah, hidayah dan inayah kita bisa berkumpul kembali di kajian dasar di ilmu bahasa Arab, ilmu nahu dan ilmu shorof. Ini adalah perangkat untuk kita mempelajari, mendalami i'rab Al-Quran. Dan tentunya ini tidak lepas daripada ujian dalam kehidupan kita, di mana ujian kita itu perlu adanya kesabaran dalam hal belajar. Maka insya Allah untuk ke depan kita akan terus murojaah ya. Ada masukan agar dimurojaah terus supaya tidak hilang pemahaman kita. Dan juga bagi yang belum bisa hadir, insya Allah bisa menyimak di rekaman dan itu terus disimak ya. Insya Allah perjalanan kita itu tinggal 1/5 ya. 1/5 lagi. Iya Ustaz. Sedikit lagi, bukan setengah, bukan 1/4, 1/5. Mungkin 1/6. Karena kana dan inna sudah, tawabi sudah, alhamdulillah. Hanya inilah yang berat itu saat sudah menuju puncak ya, puncak gunung. Kalau di awal mau mendaki gunung itu memang mudah untuk dilalui semuanya. Tapi saat mau ke puncak gunung, ujian yang luar biasa berat itu memang ada ujian yang sangat berat. Dan ujian yang berat itu tentunya di diri kita ya, bukan karena godaan syaitan, bukan karena dunia, bukan karena orang lain, tapi an-nafs, diri kita yang harus kita tazkiyatun nafs, sucikan diri kita agar senantiasa terus ingin belajar dan belajar lagi. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah, 1 jam mungkin ya. 1 jam ke depan kita akan murojaah. Kalau perjalanan sudah sampai adat. Kalau perjalanan bahasan kita sudah masuk ke adat tamyiz gitu ya. Tamyiz kan kita baru membahas 5 maf'ul gitu ya. Sedikit ya mengulang dari yang mudai teh setahun 2025 sampai 2026 ya. Kan perjalanan itu terakhir mansub ya.
mansubatul asma. Mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Bahasa gampangnya fathah gitu ya. Bahasa gampangnya. Itu kan yang pertama atau 1 sampai 5 adalah maf'ul. Maf'ul yang 5. Itu perjalanan kita, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul mutlak. Itu nanti kita pelajari lagi ya. Pokoknya kalau ada yang mansub harus terpikirkan oleh kita 5 maf'ul ini. Al mafailul khamsah. Maf'ul yang 5. Jadi maf'ul yang 5 itu maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, baru terakhir maf'ul mutlak. Nah itu nanti dalam praktek insya Allah i'rabul Quran ya. Nanti kalau sudah beres kita ke i'rabul Quran. Nanti kalau sudah praktek insya Allah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah karena dibimbing dengan aplikasi ya. Atau kalau ada kitab itu lebih baik ya. Kalau ada kitabnya itu lebih baik. Kemudian yang 6, 7, 8 itu kan rumusnya kan HTM. Jadi yang mansub, ini yang mansub ingat ya. Yang mansub, yang tadi yang fathah itu, pertama hafalkan 1 sampai 5 istilahnya dulu, maf'ul bi sampai maf'ul mutlak gitu ya. 6, 7, 8 gampang menghafalnya HTM. HTM kan harga tiket masuk gitu. Padahal ini adalah H-nya apa? Hal. T-nya tamyiz, M-nya mustasna, H-nya hal, T-nya tamyiz, dan M-nya mustasna. Nah, kemudian 9 dan 10 apa? Kan 11 totalnya. Isim kana. Kana dan Khobar kana dan inna. Itu kan ya? Ya. Itu kan ini sudah kita bahas. Perjalanan kita baru di tamyiz. Berarti nanti ya lalui mustasna, pengecualian mustasna itu. Pengecualian. Contohnya semuanya hadir kecuali Aisyah. Nah, itu berarti gunakan ini mustasna ya. Mustasna 9, 10 kana dan inna. Kana dan inna, baru 11 apa? 11 la, isim la. 11 itu masuk ke apa ya? Isim la. 1 sampai 5, 6, 7, 8 HTM. Karena 11 isim la. Oh, nah ini munada. Munada itu panggilan. Karena ada ilmunya ya. Nah, berarti perjalanan tinggal 3 ya. 1 tamyiz, kedua mustasna. Ini kan sudah ya. Kana dan inna sudah. Tapi nanti diulang-ulang lagi. Ya. Baru nanti munada. Berarti 3 lagi, tamyiz, mustasna, pengecualian, munada, panggilan. Maksud panggilan ada ya. Ya apa kesana ya? Ya Zaidu. Nah, itu ada ilmunya di munada ya. Tapi kita nanti ke praktek di Al-Qur'an cara mengi'rab. Nah, alhamdulillah ya. Yang mansubatul asma yang 11 ini. Yang 12 Ustaz itu tawabi. Oh iya, betul. Iya, yang 12. Yang ke-12 tawabi. Rumusnya apa? NATB. Berarti yang sudah, ini kan sudah ya, naat atau taukid badal. Berarti yang sudah ini semuanya nanti kita ulang-ulang lagi ya. Yang mansubatul asma ingat.
yang mansubatul asma yang 12 ini sudah kita pelajari. Yang belum itu, nah kita lingkari ya. Yang belum itu adalah tamyiz, mustasna, dan munada. Tuh 3 lagi. Jadi kalau sudah beres ini, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kalau sudah beres ini, nah nanti kita coba praktek. Jadi kita praktek sedikit-sedikit ya. Kita gunakan aplikasi bagaimana mengi'rab Quran. Saat kita melihat ada yang mansub, yang fathah gitu ya. Contoh dalam Quran begini, yang fathah. Alam naj'alil ardo, berarti kan mansub. Mihadan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoban karena maksud harus ingat 12 ini. Jadi ummahat akhwat ingat saja yang 12. Rumusnya dulu ya. 1 sampai 5 maf'ul yang 5 silahkan dihafalkan. Kemudian HTM, hal, tamyiz, mustasna. Kemudian 9 10 tentang kana dan ina dibalik dengan yang marfu ya. Kalau yang di sini berarti yang mansub khobar kana dan isim inna. Baru 11 munada. Simpan di akhir munada ya. Nah, kalau tawabi masuk kemana-mana. Tawabi ke marfu, mansub, majrur. Nah, lihat perjalanan kita ya. Ini yang mansubatul asma. Ini murojaah lah ya, karena kita mengulang kembali. Yang pertama marfu'atul asma. Marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang ini ya. Ada berapa? Yang marfu ada 7. 7. Yang marfu gampangnya begini, sementara ya. Kalau ini yang domah. Nanti yang sesi kedua atau yang kelas berikutnya itu dari dasar tentunya, dari yang begini-begini. Kenapa A, kenapa U? Tapi dalam kajiannya kajian merangkai kata, ya. Menyusun kata. Kalau kita karena i'rab Quran, jadi kita mengi'rab dasar-dasar yang sudah kita pelajari. Nah, tapi kalau yang kelas baru itu nanti kita ke durusul lughah ya, bagaimana mengungkapkan bacaan atau bahasa Arab dalam ungkapan keseharian. Nah, baik yang marfu'atul asma, kita harus berpikirnya sistematis. Kalau yang mansubatul asma 12 ini, sebenarnya kuasai dulu ini ya, yang marfu'atul asma. Pertama, marfu'atul asma itu kita pikirkan yang jumlah fi'liyah yang gampang dulu ya. Jumlah fi'liyah. Di situ ada apa? 1 fa'il. Fa'il. Kedua naibul fa'il. Nah, ini 2 jumlah fi'liyah. Dan itu harus marfu ya. Fa'il marfu, naibul fa'il juga marfu. Kalau ada fi'il, cari fa'il gitu ya. Kalau ada fi'il majhul, cari naibul fa'il. Nah, ini sudah kita pelajari. Tapi ini yang banyak yang ini justru yang harus dikuasai justru yang marfu'atul asma dulu. Dan ini kita terus selalu ya, perjalanan ini luar biasa, tidak mudah ya. Yang ketiga, mubtada. Isim di awal jumlah gitu gampangnya. Yang keempat, khobar. Pasangan mubtada khobar. Dah beres. Kalau yang ini masuknya ke jumlah ismiyah, jumlah terdiri dari isim, diawali dengan isim. Oh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau mubtada khobar, jumlah ismiyah. Nah, ini kita lalui terus ya. Saat menemukan dalam Quran, tentukan dulu ini ya.
ini tuh jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, itu belajar itu ya, tentukan. Kalau diawali dengan isim fi'liyah, kalau diawali fi'il jumlah fi'liyah. Nah, inilah yang harus kita kuasai dulu. Kalau ketemunya jumlah fi'liyah, jangan ke bawah carinya, tapi cukup cari fa'il atau naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah carinya mubtada dan khobar. Nah, dari mubtada khobar ini kalau Anda sudah kuasai, turunkan nanti yang 5, yang 6 gitu ya. Ada kana, isim kana, dan juga ada nomor 6 inna. Tuh, kana dan inna sama dengan ini tuh. Jadi kana dan inna ini semuanya juga ada, hanya bedanya nanti ada isim kana, ada khobar kana, ada yang isim inna, ada khobar inna. Tapi ingat, kana dan inna dia masuknya ke mubtada khobar asalnya. Jadi kalau mendapati ayat innallaha ma'as sabiri, innallaha asalnya dia mubtada khobar, masuk inna jadi berubah. Begitupun karena ummahat akhwat yang ini ya. Nah, baru yang terakhir ketujuh sama dengan ini. NATB. Tawabi sama masuk tawabi ya. NATB, naat atau taukid badal. Yang penting tahu dulu rangka ini ya. Frame-nya atau map-nya. Mappingnya harus paham dulu. Oh, berarti marfuatul asma ada 7 dari sini ya. Kemudian mansubatul asma ada 12. Ini gitu. 12. Nah, itu harus paham yang ini. Baru terakhir kita masih ini ya, masih memetakan dulu. Marfu sudah domah awalnya. Mansub sudah 12, tapi yang asmanya, asma isim, ingat, bukan fi'il. Isim yang marfu ada 7. Kemudian isim yang mansub ada 12. Terakhir majrur asma. Majruratul asma. Asma itu jama dari ismun. Majruratul asma. Isim tetap isim, tapi yang majrur, majrur itu harokat gampangnya dulu ya adalah kasroh. Yang majruratul asma hanya kasroh. Tapi nanti ada lagi. Tapi ini ada tidak banyak, hanya ada 3. Nah, ini lebih sedikit dibanding yang ini nih. Tetap yang nomor 1 majrur dengan harf huruf sama haraf jar. Tinggal nanti hafalkan huruf jar itu ya, min, ila dan sebagainya. Yang kedua majrur dengan idhofah, mudhof ilaih, idhofah, mudhof ilaih, maksudnya mudhof ilaihnya. Baru terakhir dia pasti majrur terakhir dengan sama ya, tawabi, itu NATB. Nah, beres tuh. Jadi belajar ilmu nahwu itu sebanyak ini ya. 7, 12, 3. Kalau lebih gampang sebenarnya ke situ dulu ya. 7 dulu, kemudian ke 3, kemudian ke 12, 22. Biasanya baik. Baik, kita lihat dulu ilmu nahwu ini ya. Nahwu itu i'rab. Ilmu i'rab
Maksud kenapa harus paham yang isim-isim ternyata banyak begini? Karena ingat isim fiil harap gitu ya. Kalau isim ya yang begini nih yang dia akan berubah. Dia akan berubah-berubah, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Marfu u, mansub a, majrur i. Contoh, kata alhamdu bisa tiga-tiganya. Contoh ya, alhamdu bisa tiga-tiganya. Yang marfu dulu. Berikan contoh yang alhamdu. Nah, lihat. Alhamdu. Alhamdulillah. Satu. Alhamdulillah. Ini kan marfu. Kalau ingat ini di akhiran, ingat ini akhiran semuanya. Kalau diakhiri dengan dhamma, berpikirnya yang 7 marfu'atul asma, dan 7 harus hafal istilahnya. Apakah ini itu kan? Ini sudah runut. Walaupun nanti ada perbedaan sedikit dalam hal ini, tapi tidak akan lepas dari 7 yang ini. Alhamdulillah, ingat yang 7. Karena dia marfu, ingat ini marfu. Sekarang yang mansub, cari contoh di alhamdulillah juga. Kata alhamdulillah. Innal hamda. Innal hamda. Tuh kan berubah. Innal hamda lillah. Tuh kan sama ininya. Tapi tadi ini alhamdulillah. Berarti alhamdulillah marfu, mansub, majrur. Marfu kalau yang mansub. Kalau yang mansub ingat 12 ini. Ingat 12. Kalau yang marfu ingat yang 7. Berarti betul istilah ini dasarnya harus dihafalkan. Dan tidak mungkin dua-duanya ya. Tidak mungkin dua-duanya. Oh ini bisa itu. Cukup satu saja ambil. Innal hamda berarti yang 12. Yang ini 5 maf'ul. Tapi 5 maf'ul harus dirunut nanti ya. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, terakhir maf'ul mutlak. Kemudian HTM, TM mustasna. Kemudian kana dan inna. Baru munada dan terakhir tawabi. Lihat kan ada kluknya. Ada korinahnya. Alhamdulillah dia menjadi mansub karena ada oh pasti ke sini tuh. Tidak mungkin jadi 5 maf'ul, tidak mungkin di kalimat ini. Tidak mungkin jadi HTM, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ada korinah, ada alamat, ada kluknya gitu. Ini ada inna. Oh, berarti pasti ke nomor 10 gitu. Nomor 10 inna. Oh berarti dia sebagai isim inna. Tuh alhamda di atas alhamdu. Satu lagi apa? Alhamdi. Beri ini. Minal hamdi. Bil. Hamdi. Nah, contohnya bil hamdi. Nah, ini majrur. Kalau majrur ingat berapa? 3. Nah, ingat 3. Ini yang majrur, ini yang marfu, ini yang mansub. Berarti ingat yang 3. Yang 3 satu apa? Majrur bi harfi jar. Kedua idofah. Ketiga tawabi. Lihat di sini ada kluknya, ada korinahnya apa? Huruf jar. Bi itu masuk ke harfu jar. Oh berarti nomor 1 majrurun bi harfil jar. Begitu. Nah itu toh sakit ada ilmu nahu mah. Ya. Sok apalagi belajar nahu dah tak aya deui. Perjalanan kita lihat dari awal marfu'atul asma ini sudah kita lalui. Perjalanan panjang ini ya. Perjalanan panjang yang luar biasa, tidak mudah untuk kita lalui. 7 yang ini sudah kita lalui. Kemudian ke sini dulu kan dulu teh. Ya. Yang majrur 3 dulu sampai menghafal huruf jar, sampai nanti idofah, nanti naat atau taukid badal. Nah, terakhir kemarin ke sini yang mansub. Wah, memang ini agak
agak berat ya, karena banyak, ada 12. Saking banyaknya lelah ya. Lelah memang. Iya Ustaz. Ini maf'ul bih beres. Hafal. Masuk maf'ul fi beres. Maf'ul li ajli terus. Nah, terakhir tahun kemarin di sini tamyiz. Nah, nanti kan setelah tamyiz itu ada beberapa pertemuan lagi, kita masuk ke mustasna, pengecualian, illa contohnya. Illa, nanti ada poin tertentu yang akan kita hafalkan. Baru terakhir munada. Nah, kalau sudah beres ini alhamdulillah. Ini yang berat memang di sini, di mansub ya. Di mansub. Tidak kita pungkiri ya, perjalanan yang harus kita lalui ya. Harus kita lalui, ikhlaskan niat kita untuk terus belajar ya. Karena 3 poin lagi ya. Tamyiz, mustasna dan munada. Tamyiz, mustasna dan munada. Kalau kanaina itu kan sudah pasti dilewat, yang di Ustadz Aceng Zakaria juga beliau tidak membahas tentang kana dan ina di mansub. Nanti rujuk kembali ke yang marfu yang atas, ada kana dan inna. Tapi memang perlu ini ya, perlu kesungguhan dan kesabaran. Karena sekali lagi syaitan tidak ridho saat kita itu faham bahasanya ahli surga. Akan banyak godaan-godaan mereka, maka yang terbaik kita berlindung saja ya. A'udzu, berlindung dari godaan syaitan. Karena berat memang tidak dipungkiri. Kalau ana sih memang pengalaman dari tahun 2002 akhir. Akhirnya tahun berapa teh? 26. Nah, sudah sekian lama itu mempelajari bahasa Arab, mengajar dan mengajar, memang hampir ya. Tapi wallahu alam, banyak di sini, banyak yang beratnya memang di sini. Di mansub ya. Yang di fathah beratnya itu di situ. Karena harus melalui 12 poin. Makanya terus kita ikhtiar ya. Tidak bisa offline, bisa online. Terus ini tanggung gitu. Tanggung untuk kita terus kaji. Kalau sudah beres mah ya. Ini sudah sampai sini ya. Munada udah beres mah. Sudah tinggal praktek. Praktek. Nanti kalau ada ayat Quran misal zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu akan masuk ke seluruh ilmu yang ini. Saat kita melihat isim. Lihat. Jadi kita ulang-ulang lagi. Karena memang cara i'rab Quran begitu. Jadi kita tentukan dulu jabatan ya. Sudah tahu oh ini kalau di jumlah fi'liyah ini fa'il, ini naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah ini mubtada, ini khobar. Tapi ada tambahan-tambahan, maf'ul yang 5 dan sebagainya. Jadi sedikit yang harus di tanda kutip diseriuskan oleh ummahat akhwat adalah coba saja murojaah ya. Murojaah ini, kemudian nanti kalau belum paham, Ustaz belum paham misal tentang maf'ul li ajli misal ya. Nah, insya Allah nanti di grup lah. Di grup akan kita bahas ya. Kita akan bahas di grup untuk terus memungkinkan ini. Karena kita baru kalau dalam bahasa ini ya. Kalau dalam kita baru belajar melangkah seperti anak kecil, itu baru lelengkah halu. Bu Marta, apa lelengkah halu? Oh, hafal. Oh, bunuh dia yang belum. Orang Sunda hafal. Lelengkah halu. Mau lengkah, berjalan, jatuh lagi, jalan, jatuh lagi. Jangankan lari ya. Jalan belum bisa. Makanya harus ada bimbingan. Dan itu terus ya bisa dioptimalkan di kajian Majlis Taklim Abwabul Jannah. Nah itu seputar ilmu ini ya, ilmu yang ada di nahwu ini semuanya itu tidak lepas daripada ini. Ustaz, kenapa hanya isim, fi'il tidak dibahas? Fi'il sudah, yaitu fi'il mudhari.
Kenapa huruf tidak dibahas di i'rab? Karena huruf itu la mahalla lahu minal i'rab. Huruf itu tidak ada kedudukan untuk di i'rab. Huruf itu tidak bisa dia sebagai mubtada, tidak bisa sebagai khobar. Udah saja la mahalla lahu minal i'rab. Makanya yang akan diperbanyak itu adalah isim. Baik yang marfu ada 7, yang mansub ada 12, yang majrur ada 3. Kalau ditotalkan 22 isim yang berubah. Namanya isim mu'rab, isim yang berubah. Saya tahu lahnya sekedik-sekedik. Diendapkan dulu. Endapkan dulu. Cara kalau standarnya marfu, mansub, majrur. Itu standarnya. Marfu yang 7, hafalkan istilah yang 7. Mansub dulu ya, mansub. Kalau kajian memang ke majrur dulu, tapi dalam praktek nanti tetap standarnya ini marfu yang doma, mansub yang fathah, majrur yang kasrah. Itu harus hafal 7, 12 dan 3. 22 istilah. 22 istilah. Makanya lihat contoh saya bacakan yang alhamdulillah saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Sebutnya marfu mansub majrur ya. Alhamdu. Marfu. Allahi. Majrur. Kalau majrur ingat ini. Ya. Rabbi. Majrur. Al-alamina. Agak beda itu. Majrur. Alamun, alamin. Jama' muzakkar salim. Itu yang 10 isim. 10 isim tidak masuk ke sini karena ini dianggap ini dulu ya, standarnya dulu yang ini. Standarnya dulu. Kan tidak semuanya marfu domah kan ya? Ya. Tapi satu waktu nanti yang 10 itu yang mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah, isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Nah, sisanya 3. Iya. Yang muqaddarah, isim maksur, isim manqus, isim yang bersambung dengan ya. Nah, itu teh perjalanan panjang. 10 isim yang tidak kita sadari ya. Mu'rab. Itu tidak kita sadari. Makanya kelas nanti ini akan nguyeknya pasti di sini. Kelas nanti kedua ya. Akan banyak di situ gitu. Belum ke sini tentunya belum. Kan kita awal ini lama memang di sini dari mulai mufrad, musanna ini rumusnya gitu ya. Perjalanan yang patut disyukuri ya. Patut wajib untuk kita syukuri karena nikmat yang Allah berikan bukan hanya harta ya. Yang Allah berikan nikmat itu adalah nikmat ilmu. Salah satunya ilmu mempelajari ini. Nikmat luar biasa. Walaupun ya Riyad Ustaz. Walaupun nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa ya memang nikmati. Nikmati. Yang penting. Ya begitulah karena Ana sudah pernah mengajar di sana di sini. Kalau merasa berat memang wajar sih. Wajar. Makanya tidak bosan-bosan, mesti sabar. Dan yang terpenting bukan ke guru, bukan ke teman, tapi ke Allah langsung. Mohon untuk keistiqomahan. Allah yang akan menganugerahkan itu. Bukan karena manusia ya. Karena hanya Allah saja yang mengantarkan kita terus, tidak kita sadari ya perjalanan. Ini yang 10 isim yang mu'rab. Lawan dari isim mu'rab apa? Mabni. Yang isim ini kan sudah ya. Isim mabni. Rumusnya apa? Dimish. Nah, kalau isim mabni rumusnya dimish. Kita ulang-ulang lagi nanti. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, kata tanya, isim syarat. Sudah kita lalui. Berarti ada 5 perjalanan, masya Allah. Tersadar itu ya.
Sadar kita sudah terus perjalanan ini. Kan ini satu pertemuan. Isim domir bahkan lebih banyak isim domir. Satu pertemuan, masya Allah. Anugerah ya, yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kalau belajar terus memang ini ya. Kalau umat akhwat belajar terus ini. Kalau belajar mengungkapkan kata, yang durusul lughah yang ini. Mengungkapkan kata, ada gambar, sedikit-sedikit diarahkan. Bagi yang belum paham gitu, bisa menggunakan kitab yang ini. Insya Allah nanti ya. Baik, ada waktu 15 menit. Karena tadi, mohon maaf, tadi itu telat ya. Iya, Anaknya yang telat. Biasanya tamu 7 terus dia. Nah, ini silakan tulis kembali ya. Tulis kembali PR ya. Tulis kembali yang ini istilah ya. PR-nya ini tulis kembali, tapi standarnya marfu dulu ya. Marfu yang 7, kemudian mansub, kemudian majrur. Hanya ini. Terserah, silahkan mau modelnya model bagan, silahkan. Yang penting PR-nya ini ya. Istilah ini. Istilah-istilah yang ini. Tapi rumus-rumus masukkan ya. Maksudnya begini rumus saya. 6, 7, 8 runut ke bawah, tapi ini rumusnya HTM. Itu maksudnya begitu. Nah gitu, tulis, ada tulisannya. Nah gitu, sebutkan yang 55. Kalau maf'ul ini kan yang 5. Jadi PR-nya tetap ini rumusnya maf'ul yang 5 atau 5 maf'ul bebas. 1 maf'ul bi. Mau Arab mau Indonesia terserah, silahkan. Dan dikumpulkan ini ya. Mau model mapping silahkan dimappingkan. Untuk apa? Memang kunci belajar ilmu nahwu, ilmu i'rab ada di sini semuanya. Ada di sini. Ya, silahkan ditulis kembali. NATB juga sama, naat atau taukid badal. Yang begini saja, silahkan. Ustaz, tapi badai dengan contohnya, maka tidak pun seperti ini tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk kita hafal istilahnya dulu, yang 7, 12 dan 3 itu. Nah itu silahkan di PR. Taukid badal. Nah, berarti cukup di sini saja yang nomor 7. Nanti ngisinya. Yang nomor 12 ini tawabi, yang nomor 3 tawabi ya. Itu tidak harus mengulang yang ini. Cukup yang di marfu tawabi, NATB, naat atau taukid badal. Kalau yang 12 idem saja lah, idemkan. Jangan diteruskan lagi. Tawabi aja. Tawabi gitu. Tapi tetap NATB-nya masuk. Silakan di nanti ini untuk ini ya, sebelum Jumu'ah depan mungkin dua pertemuan lagi ya. Karena ke Ramadan. Ya, ke Ramadan. Ya. Kalau bagus sih Ramadan hadir ya. Kalau semuanya tidak berat, kecuali waktu itikaf libur. Paling 2 pertemuan kan? 2 kemungkinan. Karena Jumat pertama itu Ramadan kedua. Ya kalau kuat ya. Iya. Kalau kuat. Nah, pagi. Ya tanggal 2 Ramadan kan Kamis 2 Ramadan. Pagi. Kalau kuat tetap pagi jam sebegini. Kalaupun mau silakan ya pagi. Mau sore silakan. Sore silakan. Asar. Pokoknya nanti oleh Intan ya, nanti dimusyawarahkan. Tapi pas itikaf itu saya tidak bisa kemana-mana. Iya. Kalau itikaf pasti libur. Untuk apa? Kita kan Quran, jadi Ramadan syahrul Quran, ya sebaiknya terus istiqomahkan. Lebar itu. Momentum Ramadan itu bukan hanya siam, tapi amal, ilmu juga, ilmu dan amal juga. Momentum terbaik di Ramadan. Bukan untuk tidur-tiduran ya. Ramadan itu. Wong tidur ke pahala, cenah tidur. Tidur itu pahala, bisa doain. Kita ngobrol saja silakan. Ada
ada waktu ya adalah 15 menit. Permasalahan silakan ya. Mungkin akan ada permasalahan di antara ummahat akhwat di belajar ini gimana gitu. Sebetulnya sudah apa ya, ada caranya sebetulnya. Silahkan kalau ada ya. Sebelum dikembalikan lagi ke MC nanti. Untuk apa? Bisa ada apa ya, kesulitan gitu. Kesulitannya di mana gitu. Tidak. Atau nanti ya. Jadi kalau tamyiz Ustadz berarti belum tamat ya? Belum. Masih Tamyiz. Tinggal hukum adat ma'dud. Hukum apa? Adat kan? Adat yang ini nih. Aturan ma'dud, hukum ma'dud. Hukum ma'dud sedikit lagi. Jadi Jumat depan tetap ma'dud angka ya. Karena sudah beres angka, baru ke mustasna yang illa gitu. La ilaha illa atau ghairil maghdub itu ada ilmunya. Makanya itu harus terus pelajari sedikit lagi gitu. Kadang-kadang kita menemukan ghairu gitu. Kadang-kadang illa di mana-mana ada gitu. Dan kawan-kawan. Terakhir nanti munada. Kan sering kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya sama'u, wahai langit. Kan dalam Quran semuanya. Ya ardu, ya jibalu, itu semuanya ada. Dan ada ilmunya namanya munada. Kenapa disimpan di akhir? Karena M itu memang M terakhir, munada. Kalau sudah begitu insya Allah kita akan tertasawurkan ya, terbayang ilmu nahwu itu memang tidak akan lepas dari yang 22 ini. 7, 12, 3. 7, 12, 3 udah beres gitu. Paling nanti ada tambahan pelengkapnya. Oh fa'il begini, oh naibul fa'il begini, terus ada pelengkap. Tapi secara dasar ini, secara dasarnya. Maka nanti kalau ada kesulitan ya, jangan sungkan tanya di grup. Kapanpun ya, insya Allah kita akan jawab. Jangan sungkan tanya di grup. Walaupun menurut kita ini yang begini tanyakan. Tapi kan masing-masing berbeda. Ustaz tolong jelaskan tentang mubtada. Udah mau ngamak mal insya Allah. Menit ngerti kayaknya mubtada. Tidak. Insya Allah. Karena masing-masing dari kita beda kemampuan. Mungkin saja kita terangkan. Ada yang tadinya sudah tahu jadi murojaah lagi. Jadi jangan sungkan ya bertanya, silakan tanyakan. Ini kesempatan yang harus dioptimalkan. Kalau sebenarnya tanggung jawab itu kalau saya akhirat ya. Tanggung jawab sampai akhirat. Kenapa? Karena kan dipertanyakan oleh Allah nanti. Bukan hanya sebatas toh belajar. Kalau bahasa yang lain mah tidak ada tanggung jawab akhirat. Belajar bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jerman, Cina itu tidak ada. Kalau bahasa Arab kan ini bahasanya ahli surga. Yang menjadi tanggung jawab ya gurunya mungkin ya. Gurunya kenapa sampai tidak bisa gitu. Nah, itu kan berat ya. Berat. Jadi jangan dikira hanya belajar toh di dunia saja gitu. Tapi kita tanggung jawabnya sampai akhirat. Makanya harus berdoa ya. Harus berdoa semuanya agar diberikan keistiqomahan, kesabaran, kemudahan. Dan itu tidak akan lepas tanggung jawab. Ana yakin semua kehidupan kita itu dalam kitab tercatat itu akan ada semuanya tercatat. Ma li hadzal kitab la yughadiru shagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya akan terhitung. Kita duduk di sini 1 jam, 2 jam itu akan terhitung. Jangan dikira tidak ya. Jangan dikira tidak. Makanya tanggung jawab itu bukan hanya guru saja, murid juga sama. Guru dan semuanya tidak ada lagi yang bisa nanti untuk ini. Makanya husnuzon ya, berbaik sangka saja atas hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Tinggal kita terus introspeksi diri dan juga terus upgrade ilmu ya. Karena ilmu ini akan menghilangkan syubhat. Syubhat itu penyakit yang luar biasa menimpa kaum muslimin sedunia. Syubhat itu.
Maka satu kata kunci adalah ilmu. Nah, ini adalah pengantarnya yang ini. Pengantar ilmu ya. Terus makanya belajarlah sedikit-sedikit untuk belajar. Nah, itu dulu barangkali ya. Ustaz, satu lagi ya. Silahkan. Ustaz, kalau isimla kenapa nggak masuk ke Isimla itu nanti di Ustaz Aceng ditambahkan di inna. Oh, jadi masuk. Ya. Fungsinya seperti inna. Fungsinya seperti inna. Sama dengan dhonna. Kalau di ajrumnya dimasukkan dhonna, jadi nambah. Dhonna itu ke maf'ul bih. Ke inna. Inna apa? Karena inna dhonna isimla. Dimasukkannya ke situ. Tapi nanti dhonna tidak masuk karena ada maf'ul bih nanti. Kan dhonna itu memaf'ul bihkan dua gitu. Makanya tidak dimasukkan. Dasar ini saja. Penyempurnaan nanti ada kada, ada yakadul barku. Barku, kenapa barku? Ada kada. Nah, dari mana? Itu nanti ada tambahan sedikit-sedikit. Yang penting ini dulu yang 22 ini ya. Silahkan dihafalkan. Dihafalkan yang baru masuk. Ini PR-nya ya. Ini tulis kembali. 1 yang marfu, 2 yang mansub, 3 yang majrur. Tulis apa? Tulis istilahnya. Yang marfu ada 7, tuliskan. Yang mansub ada 12, tuliskan. Yang majrur ada 3, tuliskan. Silahkan ini. Kumpulkan ya. Kumpulkan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, biasanya saya jam 7 sudah di sini ya. Biasanya. Namanya jam 7:30 lebih ya. Tidak biasa. Kumpulkan silakan ya. Kalaupun tidak terkumpul sebelumnya, setelahnya insya Allah kita akan ini. Karena jam kedua kan ada pelajaran yang dari baru ya, yang baru. Kita pun belum tahu bagaimana kemampuannya. Paling kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau ada pertanyaan lagi nanti setelah ini saja ya. Setelah ini demikian yang dapat disampaikan untuk perdana ya. Perdana insya Allah di Jumuah depan akan masuk ke tamyiz, bagian akhir ya. Kita akan masuk ke tamyiz, mungkin ya karena kita satu sesi, kita tamatkan dulu yang ini. Kita tamatkan dulu yang ini. Nanti kalau sudah tamat, kita akan masuk ke i'rab Quran langsung. Dan kita akan bimbing insyaallah dari mulai surah-surah yang pendek, kita akan i'rab, kemudian siapkan ininya, aplikasinya. Seiring waktu biiznillah ya, dengan izin Allah dan semoga dengan ridho Allah nanti umat akhwat bisa mahir dalam mengi'rab Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kembalikan lagi ke MC. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi pertama ini 1 jam telah selesai dan sekarang istirahat dulu, nanti pindah ke sesi kedua. Yang sudah hadir alhamdulillah. Mungkin untuk sesi pertama ditutup dulu ya sampai di sini, nanti bisa sesi kedua dibuka kembali. Demikianlah kita tutup dengan membacakan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.